Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, suasana yang 2 tahun ini hilang, ya. Sekarang sudah mulai muncul lagi, masjid penuh bahkan sampai di luar. Ya begitulah yang namanya kehidupan. Kadang datang ujian, kemudian datang nikmat. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT dari wabah penyakit, dari berbagai mara bahaya. Amar ma'ruf nahi mungkar, hukum, adab dan tata caranya. Dalam surah Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi kalau kita ini jual beli, kita itu udah pasti rugi dulu. Jadi under zero kita ini. Setiap manusia, innal insana, kalau dalam tata bahasa Arab, al di sini maknanya seluruhnya. Ya, bukan al-ma'rifah, tapi al-lil ghalabah. Tidak ada satupun manusia kecuali dalam keadaan rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ada 4 kriteria orang yang tidak merugi. Yang pertama, ia beriman kepada Allah. Yang kedua, ia beramal saleh. Beriman, kemudian mewujudkan imannya dengan amal yang saleh. Ini baru separuh. Nah, separuhnya lagi apa? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Inilah yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, atau disingkat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu separuh dari kita mengangkat kerugian diri kita. Ya. Jadi selama ini mungkin ada pemaknaan yang keliru. Amar ma'ruf nahi munkar diartikan sweeping. Nah, sweeping di bulan Ramadan. Tidak, ini kita lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kita belajar, kita mengajak pada yang baik, yang ma'ruf. Dengan kita belajar, kita tahu yang mungkar, lalu kita mencegah dan menghindarinya. Bahkan ya, bekal utama amar ma'ruf nahi munkar adalah ilmu. Ya, bekal utama itu ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Kenapa? Hanya dengan ilmu syariah kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Tanpa itu kita tidak tahu. Betapa banyak hal-hal yang selama ini kita sangka halal ternyata haram. Yang kita sangka haram ternyata halal. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti orang munafik. Ya, amar munkar nahi ma'ruf. Ya, ta'muruna bil munkari wa tanhauna 'anil ma'ruf. Mengajak pada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan. Ya. Makna amar ma'ruf nahi munkar. Secara harfiah, amar ma'ruf berarti mengajak kepada kebaikan. Amr itu mengajak, memerintah, menghimbau. Ya.
Al-ma'ruf kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Sedang nahi mungkar, an-nahyu 'anil munkar berarti mencegah kemungkaran. Ya. Kemungkaran dan kebaikan itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Ada kemungkaran yang tingkatnya rendah, dosa-dosa kecil. Ada kemungkaran yang tingkatnya adalah sedang, ada juga yang besar. Nah, ini tergantung dengan kondisinya. Segala hal yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bisa digolongkan dalam amar ma'ruf. Ya, sedekah, ngajak orang bersedekah, ngajak orang ngaji, ya, menyiapkan fasilitas mereka, membantu orang yang kesulitan, ini amar ma'ruf semua. Jadi kehidupan itu antara ma'ruf dan mungkar. Nah, jadi umat Islam ini separuh hidupnya adalah peduli pada lingkungannya. Iman, amal soleh, lalu kepedulian. Kepedulian untuk mengajak pada yang ma'ruf. Kepedulian untuk mencegah hal yang mungkar. Lalu apa yang terakhir? Endurance, kesabaran dan istiqomah. Kalau cuma sekali dua kali gampang. Tapi untuk terus menerus, peka. Ya ini. Nanti akan kita bahas tata caranya. Apakah semuanya harus dengan kekerasan? Ya, kekerasan itu paling akhir. Itu pun ada ukurannya. Ketika sudah sampai pada tingkatan penindakan, ya itu sudah menjadi ranahnya penegak hukum. Nah, kita tidak boleh melakukan mencegah kemungkaran, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Ini kaidahnya. Mencegah kemungkaran harus dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh dengan cara yang mungkar. Oleh karena itu, wajib dalam mencegah kemungkaran ini bekerja sama dengan aparat keamanan, penegak hukum. Supaya tidak terkena permasalahan. Nah itu. Jadi ini kaidahnya begitu. Ya. Mencegah yang mungkar harus dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh pula dengan cara yang mungkar. Karena kalau dengan cara yang mungkar, jadi sama-sama mungkar saling berantem. Ya. Segala hal yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bisa digolongkan dalam amar ma'ruf. Sedangkan segala usaha untuk mencegah kemaksiatan, kemungkaran dan hal-hal negatif bisa dikategorikan dalam nahi mungkar. Namun belakangan ini makna amar ma'ruf nahi mungkar sering disalahartikan hanya sebatas sweeping tempat-tempat maksiat seperti perjudian, karaoke dan sebagainya. Padahal cakupan amar ma'ruf nahi mungkar amat sangat luas. Ya seluruh kehidupan ini cakupannya. Di rumah pun kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri, kepada anak. Sebaliknya istri dan anak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada orang tuanya, keluarganya, tetangganya. Ya. Bahkan ukuran keimanan itu ada pada kepedulian kita kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib baginya menghormati tetangganya. Menghormati tetangga walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, itu wajib. Ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gubernur Mesir, sahabat Amr bin As, hendak memperluas masjid yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Amr bin As. Nah, rupanya di dekat masjid itu, lokasi yang harus diperluas itu ada tanah seorang Yahudi tua. Yahudi tua yang dikenal paling benci kepada Islam. Dia suka melecehkan, menghina Islam. Ya. Nah, karena sifatnya yang seperti itu, kemudian pas dimintai izin mau diganti tanahnya dan sebagainya, dia ngotot nggak mau, akhirnya oleh Amr bin As dirobohkan. Ini rumahnya dirobohkan. Dia nggak terima. Saya akan komplain, saya akan ajukan ini kepada khalifah kalian. Maka kemudian dia melakukan perjalanan dari Mesir sampai Madinah. Nah, sampai di Madinah dia bertanya, di manakah istananya Umar bin Khattab? Ya, Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat pada bengong, nggak ada istananya. Nah, dalam pikiran orang menguasai Jazirah Arab masa nggak punya istana. Umar itu kalau nggak di masjid jadi rumah.
Kalau nggak di rumah, di ujung sana, di pinggir Madinah. Akhirnya kemudian ketemu di pinggir Madinah dalam keadaan lagi duduk-duduk di bawah kurma. Saya akan nggak percaya, inikah pemimpin yang menguasai, yang menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, ya. Dia duduk sendirian di pojok kampung, apa nggak berbahaya? Gitu ya. Belum lepas dari herannya, dia bertanya, wahai Umar, aku datang ke sini mau minta keadilan. Mau minta keadilan. Kenapa? Rumahku dirobohkan oleh gubernurmu di Mesir, Amr bin As, untuk dibangun masjid. Aku tidak terima. Lalu Umar bin Khattab melihat di depannya ada tulang. Diambillah tulang itu, kemudian ditarik pakai pedang, digoreskan garis lurus. Sana, bawa kepada Amr bin As. Sampaikan ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang ini heran. Apa-apaan ini? Saya serius datang ke sini pengen mengadukan masalah saya. Kau berikan tulang, sudahlah kamu berangkat saja. Kamu balik ke Mesir, sampaikan ini kepada Amr bin As. Ya. Maka dibawalah tulang itu ke Mesir, dan sampai di Mesir ditunjukkan pada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah menemui Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dan beliau berpesan untuk menyampaikan tulang ini. Seketika Amr bin As menggigil, ketakutan, lalu berkata, robohkan masjid, robohkan bangunannya, kembalikan hak bapak tua ini. Kaget, nanti dulu sebentar. Ini dia belum heran, belum habis herannya. Ini apa-apaan orang Islam ini? Ya. Ini saya datang minta keadilan dikasih tulang, saya kasih tulang orang ini gemeteran. Nanti dulu, tolong jelaskan apa yang ada pada kalian, apa yang terjadi pada kalian. Amr bin As mengatakan, wahai bapak, aku baru saja diingatkan, nahi mungkar ini, diingatkan oleh Amirul Mukminin dengan tulang ini. Loh, apa maksudnya? Amirul Mukminin mengatakan, wahai Amr bin As, berlaku luruslah kamu, berlaku adillah kamu seperti garis ini, karena nanti kamu akan menjadi tulang. Karena kamu nanti hanya akan menjadi tulang, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, seketika itu orang Yahudi mengatakan, sudah biarkan, kalian memang orang-orang yang luar biasa, mudah masuk Islam. Nah, jadi orang Yahudi suka menghina Islam, ia tetap punya hak atas rumahnya. Ya. Maka apalagi tetangga kita yang tiap hari mendengar rame-rame di rumah, terganggu ininya, itunya, maka dia yang pertama harus diberikan ikram, penghormatan. Sampai dikatakan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib baginya memuliakan, yukrim, memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain, jangan menyakiti tetangganya. Fala yu'dhi jarahu. Sehingga ketika ada, ini Islam, tetangga mau jual rumah, itu dia tidak memberitahu ke kita sebagai tangganya. Deal sudah terjadi jual beli. Kita boleh komplain. Jual beli tidak sah menurut syariat Islam kalau tetangga belum ditawari dulu. Namanya hakus syuf'ah, itu dalam fikih namanya syuf'ah. Kenapa? Karena yang terdampak baik atau buruk yang pertama adalah tetangga kita. Kalau rumah yang kita jual ini dibeli orang yang nggak benar, yang kena pertama adalah tetangganya. Bisa jadi tetangga ini ingin meluaskan rumahnya, maka paling berhak pertama adalah tetangganya. Itu wajib. Jadi kalau diangkat ke dalam hukum mahkamah syariah, jual belinya batal. Mamanya, saya punya tetangga, dia menjual tanah tanpa memberitahu saya. Lalu saya datang ke mahkamah syariah. Ini saya sebenarnya punya minat untuk membeli rumah dan tanah ini, tapi saya tidak diberitahu. Nah, sekarang saya mengadukan syuf'ah. Ya.
Tapi harganya sekian, iya saya sanggup. Berarti pembelian jual beli batal. Karena hak dari syuf'ah. Itu Islam begitu menghormati tetangga. Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengingatkan. Memang berat kalau kemudian kita tidak terbiasa melakukannya. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ini. Wal takum minkum ummatun yad'un ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selama kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang menang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya kalian tidak berani mengatakan kepada orang yang zalim, hai zalim, maka kalian akan diganti dengan orang lain. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran, kita diam saja, saat itu iman kita paling lemah. Jadi kemungkaran itu di depan mata kita, itu merupakan ukuran iman kita. Ada orang mabuk-mabukan nih, kita hanya diam saja. Waktu itu mati, iman kita paling lemah. Ya. Paling enggak, sampaikan, Mas, kalau mabuk jangan di sini. Nah, itu sudah naik sedikit pertengahan. Sana, jangan di sini. Nah, itu yang paling tinggi. Ya. Jangan kemudian diartikan dipukul, enggak. Biadi dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Nah, ini Pak RT, Pak RW, ini dia yang paling punya power. Ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan kita, kemenangan kita ada pada kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Ya, kalau ada kemungkaran bukan hanya sekedar dihentikan, ya, tapi dirubah, tak murah tianha, dicegah. Nah, mencegah ini kan dari mulai hilir ke hulu, gitu. Tidak hanya seketika itu. Bagaimana supaya mereka bisa tercegah? Ya. Selanjutnya, nah ini ayat selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi syarat kita menjadi khairu ummah, ciri kita sebagai khairu ummah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita ini tidak peduli dengan lingkungan, diam saja melihat kemungkaran, kita bukan khairu ummah, bukan umat terbaik. Nah, nanti di bab selanjutnya akan kita bahas caranya seperti apa, metodenya seperti apa. Ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Iman diakhirkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para ulama ahli tafsir mengatakan, diakhirkannya kata beriman kepada Allah untuk menunjukkan bahwa syarat sempurnanya iman ada pada sikap Anda ketika melihat kemungkaran dan sikap kita untuk mengajak pada kebaikan. Ya. Semakin kita konsisten dalam mengajak kebaikan, semakin iman kita naik. Semakin konsisten mencegah kemungkaran, semakin iman kita naik. Tapi semakin kita tidak peduli, yaitu selalu turun. Karena ukuran keimanan, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, falyughayyir, maka wajib baginya merubah biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruh yang dimilikinya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu ini banyak sebab. Ya, tidak punya ilmu, tidak punya power, tidak. Kalau tidak mampu, fabilisanihi, maka wajib, masih punya kewajiban dengan lisan. Nasihat, tulisan, ya, diskusi, diajak ngobrol. Ya. Wa illam yastati,
Kalau tidak mampu dengan lisan, fabiqalbihi, dengan hati. Wadzalika, dan sikap itu dengan hati itu adaful iman. Iman yang paling lemah. Nah, dengan hati ada 3. Bukan hanya diem. Yang pertama, hati merasa tidak suka dengan kemungkaran itu. Saya nggak suka, tapi saya nggak mampu melakukan apa-apa. Yang kedua, berdoa. Mudah-mudahan ia diberi hidayah. Yang ketiga, minta kepada Allah agar kita dilindungi dari perbuatan yang mungkar itu. Ini baru disebut dengan hati. Nah, rata-rata kita karena setiap hari kemudian akhirnya kepekaan kita hilang. Nah, al-iman kata Nabi SAW, yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Dalam hadis yang lain, yazidu bit ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang karena maksiat. Nah, mendiamkan kemungkaran itu maksiat. Makanya kita harus punya sikap mendiamkan kemungkaran. Kita tidak mungkar, itu termasuk kemungkaran. Dan itu terjadi pada namanya ashabus sabt. Orang-orang yang dilarang memancing, mencari ikan di hari Sabtu. Nah, nanti akan saya sebutkan. Orang-orang ini diam saja. Mereka tidak memancing, tidak melanggar larangan, tapi melihat orang yang melanggar, diam saja. Nah, ini kita akan terjadi di kantor kita, ya, di kampung kita, itu selalu terjadi. Maka minimal bekali dengan yang paling lemah, yaitu dengan hati. Barangkali doa kita membuat hatinya terbuka. Barangkali keprihatinan kita membuat Allah menghilangkan kemungkaran itu. Ya. Karena sekarang ini memang kemungkaran di mana-mana. Dan banyak di antara kita yang lebih memilih untuk merubah dengan hati. Ya. Padahal mampu dengan tangan. Nah itu. Dosa enggak? Nah, dosa sebetulnya. Tapi kemudian ini maka bagaimana caranya agar kita tidak habis amal kita karena membiarkan kemungkaran. Ya. Jadi kalau kemungkaran hanya pribadi itu mungkin gampang. Yang susah adalah kemungkaran yang terorganisir dan tersistem. Ya. Sehingga orang yang pengen bersih itu malah menjadi orang asing. Ini kondisi sudah sangat terjadi di Indonesia seperti ini. Orang yang berpegang teguh pada agama Allah seperti memegang bara. Berat sekali. Sehingga kita ini lebih sering kena darurat terus. Darurat. Gini-gini darurat. Dikit-dikit darurat. Darurat kok dikit. Ya, karena memang kita tidak dalam kondisi yang memiliki ruang yang luas untuk menerapkan syariat Islam. Contohnya, apa sih susahnya merubah akad BPJS dari asuransi konvensional menjadi takaful? Wong ya 200 juta kita ini orang muslim. Mari kita lihat. Saya bayar duit 150.000 dengan niat kalau saya sakit, ya mudah-mudahan semua yang membayar itu ikhlas berinfak membantu saya. Dan kalau saya nggak sakit, saya ikhlas ini infakkan untuk membantu yang sakit. Halal nggak? Halal. Nah, karena niatnya infak. Tapi apakah asuransi konvensional seperti itu? Tidak. Ya, saya bayar premi segini, nanti dapat segitu. Ya. Bedanya apa sih sebetulnya? Hanya di akad. Hanya di akad. Kenapa kok ini tidak dilakukan? Ya, sehingga akhirnya kita masuknya dalam darurat. Kenapa darurat? Ya karena pemerintah yang punya kewenangan untuk membuat syar'i tidak
melakukannya. Akhirnya jatuh pada kedaruratan. Nah, darurat itu pada akhirnya membuat seluruh negeri ini menjadi darurat. Ini negeri kok darurat terus gitu loh. Nah, maka memang harus perlu ada orang-orang yang mengingatkan dengan berbagai macam cara. Jadi syarat menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu adalah mencegah dari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Itu syaratnya. Nah, setelah itu, itulah bukti iman. Tanpa itu, iman kita jatuh drop pada kondisi yang paling lemah. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka wajib baginya mengubah dengan tangannya, kekuatannya, kemampuannya. Ya. Jika ia tidak mampu, nah, jadi ini urutan, bukan pilihan. Pilihan itu boleh pilih dari yang paling rendah. Tapi kalau urutan, harus yang paling tinggi dulu. Ini bukan pilihan, tapi urutan. Pakai powernya dulu. Jika ia tidak mampu, masih punya kewajiban dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah. Jadi sebenarnya kita ini nggak adil. Handphone itu kalau sudah berwarna merah, baterainya cepet-cepet cari charger. Iman sudah paling lemah, nggak juga dicas. Ya, sudah lowbat itu, ya. Nggak juga segera dicas. Nah, maka kalau kita lemah dalam nahi mungkar, harusnya kita tinggi dalam amar ma'ruf. Karena sebenarnya lebih berat nahi mungkar dibandingkan amar ma'ruf. Ini lagi amar ma'ruf ini. Coba di depan sana ada masalah. Sudahlah Pak RW aja. Kan gitu. Pak RW, wah jangan itu biar Satpol PP. Itu urusan Satpol PP ya gitu kan. Amar ma'ruf tidak beresiko. Nahi mungkar langsung punya resiko. Karena itu ada urutannya. Pakai power dulu. Nggak mampu pakai lisan. Nggak mampu pakai hati. Ya. Jadi kita tetap dijaga. Hatimu harus tetap punya filter bahwa itu tidak baik. Suatu saat saya mampu pakai lisan, saya gunakan lisan saya. Kalau saya nggak mampu, saya ajak orang yang mampu untuk mengingatkan. Begitu. Karena selama kondisi kita masih dengan hati, selama itu iman kita paling lemah. Ya. Jadi sebenarnya iman itu tiap hari ada ukurannya. Apa ukurannya? Ketika kita menyaksikan kemungkaran. Kenapa nggak berani? Itu masalahnya, pertanyaannya. Wah nanti takut begini, takut begitu. Ya. Nah itu. Nanti takut begini, takut begitu. Ya udah ajak yang lain. Yang punya power. Nah. Itu permasalahannya. Kenapa menjadi imannya lemah? Karena bisa jadi kita takut resiko. Bukan berarti kemudian kita nekat, tidak. Artinya kalau kita memang punya resiko, ya cari orang yang nggak punya resiko. Katakanlah kita nggak mampu merubah, ya datang ke Pak RW. Ayo Pak RW kita bareng-bareng ke Pak Lurah kan begitu. Itu sudah merupakan usaha, tapi sudahlah bukan urusan saya. Nah, kalimat ini wujud ketidakpedulian kepada kemungkaran di depan mata. Maka kita akan dalam posisi lemah. Ya. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tadi saya katakan separuh kehidupan kita untuk menyelamatkan diri dari kerugian adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Baca Quran, ngajak orang baca Quran, amar ma'ruf. Ngajak orang ke masjid, amar ma'ruf. Imam ketika mengatakan sawu sufufakum, itu amar ma'ruf. Segala yang baik kemudian kita ajak orang untuk berbuat baik, itu bermakna amar ma'ruf. Dan luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW suatu ketika beliau mengajak para sahabat untuk berinfak.
Tapi rupanya kondisi sedang susah. Sehingga tidak banyak sahabat yang menyambut. Bahkan cenderung diam. Nabi terlihat bersedih. Kok saya ajak untuk berinfak ini kok beda dengan hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba muncul dari arah kejauhan seorang sahabat Ansor yang tidak dikenal namanya. Membawa emas, setangkup emas. Ya Rasulullah, ini aku infakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Nabi nampak berseri-seri, seketika itu para sahabat tersentak, kemudian tiba-tiba mereka ikut. Ya Rasulullah, saya cuma punya ini. Lalu Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi yang kusu min ujurihim syai'a. Karena saking gembiranya Bapak ini memulai kemudian menggugah hati yang lain, Nabi bersabda, barang siapa yang memulai amal kebajikan dalam Islam, mulai memotivasi, ya, kemudian langkahnya itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka ia mendapatkan pahala atas amalnya dan pahala seluruh orang yang mengikuti langkahnya, amalnya itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Namanya amal jariyah, amal yang terus mengalir. Ya, itu mengajak. Maka di antara orang yang paling banyak pahala sholatnya siapa? Muadzin. Dia dapat pahala ngajak orang sholat dan seluruh yang sholat dia dapat pahala. Muadzin itu bukan suatu yang remeh itu. Ya. Muadzin ngajak orang. Bahkan contohnya amil zakat. Amil zakat itu dapat 1/8 dari bagian zakat. Karena dia mengingatkan orang untuk berzakat, mengajak orang untuk membersihkan hartanya, mensucikan hartanya. Ya. Kalau ada orang yang berat berzakat, ya, ambil timun, diiris 4, tipis-tipis 4. Jajarkan. Nah, dari 4 itu diiris masing-masing 10. Taruh di jajar. Ini harta Bapak, ambil 1. Ini yang buat zakat. Ini loh. Bapak masih punya berapa? 39. Orang ini 1 bagian dari 40 bagian. Kita jarang, banyak di antara kita yang mikirnya yang 1 bagian ini kok banyak. Wah, 5 juta. Nah, kalau 5 juta berarti Bapak punya duit 2 M. 200 juta bukan 2 M. 200 juta. Oh, betul. 200 juta 2 M. Nggak biasa ngitung duit soalnya. Ngumpulin aja ya. Ya. Nah. Ini orang dapat pahala berinfak, berzakat, padahal dia ngambil. Karena apa? Dia mengingatkan orang, jangan sampai harta kamu jadi kotor semua. Ya. Jadi bahkan secara finansial dia mendapatkan 1/8. Maka tugasnya bukan hanya di Ramadan saja. Dia punya tugas untuk menghitungkan, dia punya tugas untuk memberikan penyadaran. Amil zakat itu sekarang ada Basnas ya, Badan Amil Zakat. Itu pekerjaannya seperti itu. 1, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Nomor 1, amar ma'ruf nahi munkar adalah pokok ad-din. Separuh kehidupan itu ada di situ. Pokoknya ad-din, pokoknya agama itu di amar ma'ruf nahi munkar. Kalian menjadi umat terbaik karena kalian beriman. Nah, beriman itu tidak menjadi sempurna kalau kalian tidak peduli kepada kebaikan, tidak mengajak pada kebaikan, tidak mencegah pada kemungkaran. Ibnul Arabi menjelaskan, bukan Ibnu Arabi, tapi Ibnul Arabi menjelaskan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran adalah salah satu pokok dinul Islam. Bukan hanya salat pokok din, tapi amar ma'ruf nahi munkar adalah pokok din.
tonggak ad-din. Salah satu tonggak di antara tonggak-tonggak kaum muslimin dan khilafahnya Rabbul Alamin. Ya. Sebuah negara, sebuah daerah tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan hancur negara ini. Kampung kok membiarkan kemungkaran, kampung itu akan hancur. Tatanan keluarga tidak menegakkan ini, maka keluarga akan berantakan. Ya. Dayus, kata Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang tidak akan mencium bau surga. Ya, salah satunya dayus. Apakah dayus itu ya Rasulullah? Laki-laki yang tidak peduli pada istrinya, mau dia melanggar, mau dia buka aurat, mau dia nggak peduli. Ini dayus. Jadi yang diancam dulu suaminya, bukan istrinya. Istrinya dan anaknya melanggar, yang kena dulu siapa? Suaminya, karena dia tidak peduli. Ya. Jadi Islam itu agama yang harus peka dengan lingkungan. Muslim itu adalah agama yang manusia yang harus punya kepekaan. Dan kepekaan itu adalah iman. Kata Nabi SAW, istafti qalbak. Ya. Tanyakan hatimu. Kebajikan, ma'ruf adalah suatu tindakan yang ketika kamu mengamalkannya, melakukannya, hatimu tenang. Walaupun seluruh manusia menghujatmu. Sedangkan kemungkaran adalah ketika kamu melakukan, hatimu tidak tenang. Walaupun seluruh manusia memujimu. Itu hati yang bersih begitu. Maka celakalah hati yang mati, karena dia tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hati orang yang bersih bisa mengetahui, kok saya nggak enak ya? Ada yang nggak tenang. Ya. Coba rasakan kalau kita tidak baca Al-Quran, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, ada rasanya nggak enak kan. Nah, tapi begitu kita baca, tiba-tiba langsung berubah, hati tenang, pikiran langsung, oh itu. Terasa. Ketika kita punya kesalahan, itu hati nggak tenang. Nah, beruntunglah orang yang masih punya kepekaan seperti ini. Karena ada kemungkinan untuk berubah. Oleh karena itu, saya sampaikan, ketika hati kita itu masih punya kepekaan terhadap hal-hal yang buruk yang mungkin masih kita lakukan, pelihara itu. Agar suatu saat ia menang melawan nafsu kita. Ya. Karena kalau sudah kita abaikan, ya sudah. Ukuran itu hati kita. Istafti qalbak, kata Nabi. Sesungguhnya nasihat pertama yang dikatakan para nabi kepada umatnya adalah istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Karena ketika kita bohong, yang pertama tahu siapa? Hati kita. Ketika kita sombong, yang pertama tahu siapa? Hati kita. Ketika kita nggak ikhlas, yang pertama tahu hati kita. Ya. Coba ketika kita sombong, kita pamer, kita riak. Hati kita tahu, cuman kita nggak bisa menahan. Nah, tingkatan kita menahan diri dari itu beda-beda. Imannya kuat, dia mampu menahan. Yang imannya kuat, dia langsung nerocos saja. Padahal dari tadi bohong terus itu. Dan setiap kali ucapan diucapkan, hatinya, kamu bohong. Ya, betul kan? Semua kita punya itu. Maka tanyakan hatimu. Nah, maksudnya adalah standar baik dan buruk itu sebenarnya sudah Allah pasangkan sudah install dalam hati kita. Lalu hati kita ini menjadi hati yang sehat, menjadi hati yang sakit, atau menjadi hati yang mati. Nah, ini. Kalau sakit, obatnya zikir, obatnya baca Al-Quran, obatnya amal soleh, obatnya taubat, istighfar. Nah, tapi kalau tidak pernah dikasih obat, dia menjadi mati. Kalau sudah mati, sawaun alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja. Dikasih tahu, nggak dikasih tahu tidak akan beriman. Gitu. Merupakan tujuan terbesar diutusnya para rasul dan hukumnya adalah fardu ain bagi semua manusia, baik individu maupun kelompok, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi diutusnya Nabi pun untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyembah berhala itu enggak bagus, tinggalkan.
Ya, menyembah berhala itu syirik, tinggalkan. Yang bagus itu begini. Nah, itu tugas utama para nabi. Dan tugas utama para pewaris nabi. Dan tugas utama para pengikut nabi. Nabi. An-nabi. Maknanya adalah orang yang membawa pesan. Naba. Ya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. An-naba itu berita. Jadi Rasul itu pembawa berita, pembawa pesan, messenger ya. Messenger adalah pembawa message, pembawa pesan. Jadi dia membawa pesan kebaikan, membawa pesan tentang keburukan untuk ditinggalkan. Itulah fungsi Nabi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar adalah pencegah azab. Nah, ini yang sering kita lupa. Kenapa kehidupan kok susah terus? Ya antum berada di posisi kemungkaran terus. Nggak tenang hati minimal. Ya. Kalau sudah hati nggak tenang, ya, rumah itu nggak jadi seperti rumah. Yang dibutuhkan itu bukan kasur empuk, tapi tidur nyenyak. Betul? Ya. Yang dibutuhkan itu ketenangan, bukan rumah mewah. Kebahagiaan. Ya. Bukan kekayaan. Miskin bahagia banyak. Kaya tapi menderita banyak. Coba Steve Jobs, orang terkaya di dunia, bunuh diri. Siapa yang punya Microsoft? Bill Gates cerai. Kalau bahagia kan nggak cerai. Bill Gates cerai kan. Ya. Artis Kurt Cobain, vokalis Metallica yang menghibur sedunia. Oh, Nirvana, bukan Metallica, Nirvana. Ya. Overdosis. Ya. Overdosis. Dia kerjaannya menghibur orang, dia sendiri. Nah, coba lihat para pelawak. Pelawak itu yang paling berat bebannya. Dia harus bisa membuat orang tersenyum sementara hatinya menangis loh. Ya. Itu. Dan banyak pelawak yang terjerat narkoba. Kalau dia bahagia, dia tidak akan lari ke narkoba. Itu fakta. Uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Nah, sementara ya, orang yang hidupnya pas-pasan, pas butuh, pas punya duit. Ya. Nah, itu namanya pas-pasan ya. Ya. Jadi dia lebih tenang. Kenapa? Karena yang namanya kebahagiaan itu letaknya di hati. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Dada yang dilapangkan, hati. Ya, maka orang banyak bergembira menjadi bahagia itu kadang-kadang hanya karena memaafkan. Hanya karena memaafkan dia menjadi tenang. Nggak ganjel lagi. Ya. Tiap ketemu jengkel kan kita tersiksa diri. Sudahlah, saya maklumi. Ya. Ya. Itu bisa membuat hati kita lapang, memaafkan. Ya. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na 'anka dzikrak, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami letakkan darimu bebanmu. Beban yang berat itu membuat kebahagiaan kita berkurang. Maka yang pertama Allah bebaskan dari kita adalah beban kita. Nah, wizrun itu dalam bahasa Arab berarti dua. Wizrun berarti beban hidup, beban pikiran, beban masalah. Yang kedua, wizrun berarti dosa. Maka kalau kita nggak bahagia, apakah itu karena beban kehidupan ataukah karena beban dosa? Maka obatnya istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, itu akan melapangkan dada. Berikan maaf pada orang yang bersalah, walaupun dia salah. Rasulullah mengatakan, bukanlah orang yang hebat, yang kuat itu, yang menang terus ketika gulat. Tetapi orang yang mampu memberi maaf, ya, padahal dia
boleh untuk membalas. Amar ma'ruf nahi munkar adalah pencegah azab. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan cara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang selalu memperbaiki. Muslihun, bukan salihun. Salih itu baik. Baik saja tapi tidak peduli dengan lingkungannya akan tetap kena azab. Akan terkena dampak dari kemaksiatan sekelilingnya. Muslih itu salih secara pribadi juga peduli kepada lingkungannya. Muslih. Ya. Jadi setengah kehidupan orang beriman itu apa? Kepedulian kepada lingkungannya dari yang paling dekat. Kepedulian dalam hal sosial, kepedulian dalam hal ibadah, kepedulian dalam mencegah kemungkaran. Itu. Maka hatinya itu perlu peka. Banyak zikir supaya peka. Banyak baca Al-Quran supaya peka. Ya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya penyakit hati itu seperti orang menganyam karpet. Ka'idal hasiri udan. Satu benang demi satu benang. Ya. Jadi nggak langsung. Ya. Maka ketika ada keburukan segera dihapus akan menjadi tetap hati menjadi bening. Tapi kalau ditunda-tunda ia menjadi tebal, hitam. Ya. Nah, cara untuk memutihkan lagi apa? Istighfar, perbanyak istighfar. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu memudahkan kita. Kita ini makhluk yang selalu salah, Allah Maha Pengampun. Loh. Jadi jangan pernah merasa Allah nggak akan mengampuni. Allah pasti mengampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Nggak ada lagi yang lebih dari ini. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, ya, akan diampuni seluruh dosanya. Umur 90 tahun. Masuk Islam, syahadat, belum sholat, belum apa-apa, meninggal surga. Karena semuanya sudah diampuni. Kayaumin waladathu ummuh. Seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Itu maha murahnya Allah. Enggak rugi kok Allah. Semua manusia masuk surga itu enggak rugi kok. Tetap maha kaya, maha perkasa, maha bijaksana, maha adil. Dia yang punya seluruh alam ini. Ya. Maka wala ta'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Nah, kalimat-kalimat ini yang membuat orang-orang yang bermaksiat itu menjadi optimis. Nah, sampaikan. Pernah Umar bin Khattab menangis. Ketemu sahabatnya seorang pendeta rohib, pendeta Nasrani. Heran, kenapa kamu menangis wahai Umar? Teman akrabnya dulu. Umar itu sebenarnya bukan orang yang bengis. Gambaran itu gambaran yang Umar itu orang yang hatinya lembut. Tapi ketika melihat kemungkaran beliau memang keras ya. Kenapa kamu menangis wahai Umar? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, aku menangis karena engkau. Kenapa? Aku ingat dengan firman Allah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah. Sudahkah datang kepadamu tentang hari kiamat ya? Pada hari itu semua orang tertunduk mukanya. Amilatun nasibah. Banyak orang-orang yang beramal baik tapi ia tidak bisa menghindar dari neraka. Kamu ini contohnya. Loh kok bisa? Kamu orang baik, kamu tidak pernah menyakiti orang, kamu tidak pernah berbuat, tetapi kamu tidak masuk Islam. Itu poinnya. Kamu tidak masuk Islam. Lalu kalau gitu, ajarkan saya tentang Islam. Diajari, kemudian dia masuk Islam. Nah, ini kepedulian. Ada kemungkaran. Ya. Loh, tapi kan dia orang baik. Orang baik menurut kacamata manusia, tapi tidak beriman kepada Allah, itu orang yang jahat menurut kacamata Allah SWT. Ya.
Betul nggak? Abu Thalib itu kurang baik apa kepada Rasulullah SAW? Dia yang pasang badan, dia yang membela Nabi, dia yang melindungi Nabi, tapi beliau tidak mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak selamat dari api neraka. Ukurannya begitu. Ya. Kebaikan dan keburukan ukurannya seperti itu. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri dengan cara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang memperbaiki. Ini, memperbaiki. Jadi kalau kita masih dipandang Allah berusaha memperbaiki negeri ini, insya Allah azab akan ditunda. Tapi benar nggak kita ini berusaha memperbaiki? Ya, dimulai dari pemimpinnya. Ya. Kalau enggak, ya itulah datangnya azab. Ini ayatnya jelas. Kita jujur saja. Sebenarnya negeri ini memperbaiki negeri atau merusak negeri? Merusak, maka ini tidak akan dicegah. Salah satu yang mencegah azab adalah adanya upaya untuk memperbaiki. Walaupun mungkin tidak seimbang. Antara kerusakan dan perbaikannya nggak seimbang, tapi Allah tidak pernah melihat hasil. Allah hanya melihat usaha. Proses kita. Ya. Innama alaikal bala, kata Allah SWT kepada Nabi. Yang menjadi kewajibanmu adalah menyampaikan. Innal huda hudallah. Urusan petunjuk Allah yang ngurus. Itu petunjuk urusan Allah. Kau sampaikan saja. Ya. Nabi hanya menyampaikan. Tidak bisa milih. Ya Allah, saya pengen ini yang mendapatkan hidayah. Bukan itu. Nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Fa innallaha yahdi man yasha'. Nabi menangis terseduh-seduh, sedih. Pamannya wafat belum mengucapkan la ilaha illallah saja. Satu-satunya manusia yang didiskon syahadatnya. 50% diskonnya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahujju biha alaika yaumal qiyamah. Kata Nabi, wahai pamanku, ucapkan saja la ilaha illallah tanpa Muhammadun Rasulullah. Karena yang menghalangi Abu Thalib mengatakan Muhammad dan Rasulullah ada dua orang di sampingnya. Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah akan kau ikuti agama keponakanmu, lalu kau tinggalkan agama ayahmu Abu Thalib, Abdul Muthalib, kau tinggalkan agamanya Quraisy, agamanya. Jadi diangkat fanatisme, kesukuan dan keluarganya. Nah, ini anak ini keponakanmu, masa kamu ngalah sama keponakanmu, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Maka Nabi tahu dalam kondisi seperti itu, ya sudah separuh saja, nyatakan tiada ilah selain Allah. Kalimat itu akan aku jadikan pembelaan nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Meninggal tidak mengucapkan kalimat itu. Nabi memintakan ampun kepada Allah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Fa innallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang walaupun yang paling kamu cintai, karena Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Mutlak itu haknya Allah. Jadi Nabi pun tidak bisa memilih siapa yang bisa diajak untuk masuk Islam. Nabi hanya sampai pada usaha menyampaikan kebenaran Islam, apalagi kita. Jadi mungkin usaha kita memperbaiki negeri ini kecil, tapi bukankah yang kecil itu kemudian akan menjadi besar? Itu. Yang paling penting itu. Mulai dari keluarga kita, kemudian masuk ke RT, RW dan sebagainya. Terus dari yang kecil. Nabi Muhammad juga dari yang kecil, dari istrinya masuk Islam, keponakannya masuk Islam, sahabat terdekatnya masuk Islam, lalu akhirnya seluruh dunia mengenal Islam, begitu, bertahap. Nah, jadi jaga, keluarga akan tetap dilindungi Allah kalau ada yang berusaha untuk selalu memperbaiki. Negara juga demikian, bangsa juga demikian. Nah, yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar adalah bukti keimanan. Tadi sudah saya jelaskan ayatnya tadi. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Diakhirkannya kata beriman
kata ulama ahli tafsir mengatakan menunjukkan bahwa itu merupakan syarat keimanan. Syarat sempurnanya iman adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu bukti iman. Dalilnya apa? Hadis tadi, barang siapa yang menyaksikan kemungkaran wajib merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Yang keempat ini, amar ma'ruf nahi munkar adalah jihad. Jadi jangan disepelekan loh. Jihad itu kan ada banyak tingkatannya, ada 14 tingkatan, ada 12 tingkatan kalau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Tingkatan paling tinggi ya memegang senjata. Ya, tapi kan namanya tingkatan paling tinggi itu ya biasanya paling akhir kan gitu. Namanya tentara aja dari mulai masuk akademi militer sampai pensiun belum pernah perang juga banyak. Ya memang nggak ada perang, mau perang gimana? Ya, tapi harus siap untuk berperang kan gitu. Ya, banyak nanti ketika nggak ada peperangan ya kerjaannya apa? Ya nggak perang memang. Ya, karena perang itu nggak disukai. Ya, perang itu nggak disukai. Maka lalu bagaimana kalau jihad hanya diartikan perang? Ya selama hidup kita nggak pernah jihad. Maka jihad itu berarti bersungguh-sungguh dengan segala kemampuan yang ada. Maka mencari ilmu adalah jihad fisabilillah. Ya. Mencari nafkah yang halal adalah jihad fisabilillah. Tapi dengan tingkatan tidak setinggi yang perang. Matinya nggak mati syahid. Ya. Ya. Tapi ada nilai jihad. Dan jihad itu adalah etosnya amal seorang mukmin. Ia berjihad untuk mencari ilmu. Ya. Jadi jihad itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Melawan hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu dalam menuntut ilmu. Itu tingkatan pertama. Yang kedua jihad melawan hawa nafsu dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Tingkatan ketiga jihad melawan hawa nafsu dalam mengajak orang untuk mengamalkan ilmu. Yang keempat, jihad melawan hawa nafsu dalam bersabar untuk selalu melaksanakan yang 3 ini. Nah, kita bersabar untuk thalabul ilmi aja, banyak yang gagal kan? Seminggu sekali. Ya. Ini jihad. Man sara fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka ia berjalan di atas jalan Allah fi sabilillah sampai ia pulang. Kenapa menuntut ilmu kok jihad? Karena dari ilmu itulah kita membangun amal kita. Dari pengetahuan ilmu yang kita dapatkan, kita membangun iman kita, membangun ketakwaan kita, kesadaran kita, kepedulian kita, kesungguhan kita dalam beramal dan beribadah dari ilmu. Ya. Tanpa ilmu ya nggak tahu, namanya orang nggak tahu. Hal yastabil amal basir, apakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Apakah hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang nggak memiliki ilmu? Enggak, ini pertanyaan retoris, nggak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat tinggi derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Jelas berbeda. Ya. Maka ini amar ma'ruf nahi munkar adalah jihad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku melainkan dia mempunyai murid-murid setia, hawariyin. Ya. Murid setianya Nabi Ibrahim cuma 1, namanya Lut. Nabi Ibrahim itu berdakwah ya puluhan tahun, cuma dapat umat 2. Sarah istrinya, Lut keponakannya. Sampai beliau dibakar itu, yang berdoa untuk dia cuma 2 orang. Coba, kalau yang dilihat di hasil, wah kalah sama Agim. Kalau yang dilihat hasilnya, ya cuman bisa dapat istri sama keponakan kan gitu. Ya. Nabi Nuh bahkan ya,
istrinya tidak. Nah, tapi bukan itu ukurannya. Kesungguhannya itu untuk mengajak. Bahkan istrinya menjadi ujian. Ya. Hawariyunnya Nabi Isa 12. Ya. Dan para sahabat yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian setelah mereka muncul para penerus yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya. Nah, tadi kan barang siapa yang menyaksikan kemungkaran wajib baginya merubah dengan tangannya. Itu jihad. Tapi tingkatannya tidak setinggi jihad fi sabilillah yang berperang. Tapi itu jihad. Barang siapa yang berjihad melawan mereka, bersungguh-sungguh ingin merubah, ya, maka ia seorang mukmin. Barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, ya, berjihad dengan lisannya, maka ia seorang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka ia pun seorang mukmin. Tidak ada suatu setelah hal itu dari iman, walaupun sebirat biji sawi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar wal jihad disebutkan namanya jahada. Kalimatnya di sini ya, waman jahadahum, saya bacakan ya, faman jahadahum biyadihi, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, ya, fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Waman jahadahum, barang siapa berjihad melawan mereka bilisanihi, dengan lisannya, fahuwa mu'min. Waman jahadahum, berjihad. Jadi nahi mungkar itu adalah jihad. Nah hari ini di Indonesia jihad yang bisa kita lakukan adalah nahi mungkar. Ya. Adapun peperangan di tempat-tempat di Palestina, di tempat-tempat di mana kaum muslimin ditindas, di Uighur, itu pun di sana belum mampu. Kalau kita ke sana malah jadi problem. Ya. Kita datang ke Palestina namanya. Yang dibutuhkan itu bukan kita. Kita masih belum kuat untuk hidup seperti cara orang Palestina. Ya. Dengan apa jihadnya? Dengan harta kita, dengan doa kita. Datang ke sana itu malah kita jadi masalah. Makannya harus nasi. Susah. Pakai apa? Nasi padang lagi, aduh. Jadi satu masalah dulu sudah kan. Daripada kita berangkat ke sana, ya. Megang senjata juga belum pernah. Jadi alamnya juga kita berat menghadapinya. Sudah, harta kita. Nggak punya, doa kita. Kan begitu. Nah, ada pernah ketika Bosnia dulu, terjadi peperangan dengan Serbia dan Kroasia. Itu datang seorang Perdana Menteri, Haris Silasik namanya. Datang ke Masjid Al-Furqan di Keramat Raya. Beliau mengatakan, cara kalian menolong kami di Bosnia bukan datang ke sana. Ya, menghadapi cuaca yang sangat ekstrim kalian sudah mampu. Berangkat pakai jaket, nggak taunya musim panas. Nah, musimnya aja udah beda kan. Nah, itu di bawah 0 kita udah satu masalah sudah. Ya, giliran nggak bawa jaket musim dingin. Ya. Kita sudah bingung dengan musimnya, belum lagi makannya, belum lagi budayanya. Ya. Maka kata beliau, satu, bantu kami dengan harta kalian, bantu kami dengan doa kalian, dan bantu kami dengan melaksanakan syariat Allah sehingga doa kalian makbul. Gitu. Jadi kita membantu dengan memperbaiki diri kita, mendoakan mereka, doa kita makbul. Itu namanya jihad juga. Nah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini. Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran. Nah tadi. Jadi menyaksikan kemungkaran lalu merubah, maka sikap kita merubah kemungkaran itu adalah bagian dari jihad. Ya. Agar kita tidak takut mendengar kata jihad. Jihad itu adalah bagian dari ruhnya orang Islam. Ketika kemudian mencari nafkah pun dinilai jihad, orang kan semangat mencari nafkah. Boleh nggak tahajud supaya
untungnya besar, sangat boleh. Karena tahajud minta kepada Allah. Kalau mau minta siapa? Minta kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Tahajud, puasa biar naik pangkat, boleh enggak? Boleh. Kalau bukan minta sama Allah, minta sama siapa? Ya. Ada seorang sahabat yang setiap habis sholat langsung pergi. Kata Bapak Zainuddin MZ, Allahumma antas salam, ba'das salam, lantas jalan. Itu istilahnya Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, melihat itu Nabi langsung panggil, "Hei, sini, hei saudaraku. Apakah kamu tidak butuh sama Allah? Sehingga sholat langsung pergi. Kamu nggak butuh sama Allah." Kata sahabat tadi, sejak itu garam pun aku minta dari Allah. Maksudnya hal sekecil apapun aku minta kepada Allah SWT. Lalu ikhtiar gitu tentunya, bukan kemudian duduk di sini Allahumma yang nggak datang. Maksudnya ya spiritnya itu dengan minta kepada Allah, kemudian semangat dalam bekerja. Karena doa yang benar, doa yang ikhlas, doa yang tulus pasti menjadi power untuk melangkah. Betul nggak? Ketika kita berdoa sambil nangis tapi tidak memberikan power untuk bertaubat, bohong kita. Ketika kita minta, ya Allah limpahkan rezeki kepadaku, itu kalau doanya tulus dan ikhlas pasti menimbulkan semangat untuk mencari rezeki. Doa itu muhul ibadah kata Nabi. Doa itu intinya ibadah. Intinya ibadah itu di doa. Sholat itu kan banyak doanya, gerakannya cuma begini, rukuk. Tapi selama sholat itu doa semua kan. Rukuknya doa, sujudnya doa, berdirinya doa, sebelum salam doa, setelah salam doa. Seluruh sholat itu adalah doa. Dan makna sholat adalah secara bahasa doa. Apalagi? Kehidupan ini doa. Bangun tidur doa, mau tidur doa, masuk WC doa, keluar WC doa. Seluruhnya adalah doa. Maka jangan sepelekan doa. Doa yang kuat, doa yang tulus akan melahirkan amal yang bagus, yang soleh. Sehingga orang berdoa berikanlah rezeki, tapi kemudian dia tidak semangat bekerja, bisa jadi doanya yang salah. Ya, tidak naik ke langit. Kenapa nggak naik ke langit? Ada yang menghalangi. Apa? Maksiat. Makanya sebelum berdoa dibanyakkan, 1, istighfar. 2, sholawat. Nah, yang ketiga tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah begini-begini, mudahkanlah urusan saya. Tawassul. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah perkataan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Nah, ini di saat lemah, di saat tidak mampu menyusun kekuatan untuk melawan kezaliman. Kekuatan itu bukan berarti senjata, lobby, kekuatan kan. Jadi kalau saya bilang kekuatan jangan langsung diartikan kekuatan senjata, ya. Belum bisa mengganti pemimpin yang buruk, zalim, maka sampaikan kepada mereka kezalimannya. Nah, itu afdal jihad. Karena resikonya apa? Dicopot jabatannya, dipenjara, difitnah, macam-macam ya. Nah, kita paham sendiri. Dan ini beban terbesar, bukan amanah terbesar orang yang punya ilmu. Maka kalau sampai orang yang berilmu pun diem, kata Allah, jika engkau melihat pelaku kezaliman dan kamu nggak berani mengatakan hai zalim, maka Allah akan segera mengangkat kalian. Jadi yang namanya cinta kepada pemimpin itu bukan hanya mengaminkan, mendoakan, membebek. Tidak. Tapi ingatkan, wahai Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku tidak akan patuh perintahmu sebelum kamu bisa menjelaskan dari mana kain atas yang kamu pakai itu. Itu seorang wanita. Umar bin Khattab sedang istilahnya memberi briefing kepada kaum muslimin. Tiba-tiba seorang wanita berdiri. Wahai Umar, aku tidak akan patuh kepadamu sebelum engkau bisa menjelaskan dari mana kain atas, bagian atas. Kenapa? Karena waktu itu yang dibagikan cuma cukup buat atas atau bawah saja. Cuma selembar.
Kok Umar punya 2? Berarti ini bukan hak dia. Coba, hanya masalah kain gitu. Kata Umar gak marah, Umar gak marah. Maka ini yang diartikan oleh para ulama, boleh mengingatkan pemimpin dengan terang-terangan. Berdemo kan itu. Wahai Umar, aku tidak akan patuh kepada perintahmu sebelum kau jelaskan dari mana bagian kainmu yang atas itu. Lalu Umar mengatakan, memanggil anaknya, wahai Abdullah bin Umar, mari jelaskan. Abdullah mengatakan, ini bagianku, aku berikan kepada ayahku. Kalau begitu, aku akan mendengar dan taat kepadamu, wahai Umar. Begitu konsekuen nih perempuan. Kalau begitu, aku akan mendengar dan taat. Umar, padahal orang tahu semua, Umar kalau marah ya. Tapi dia tidak marah. Nah, mengapa jihad menyampaikan yang hak kepada pemimpin yang zalim itu termasuk jihad yang paling tinggi? Karena nggak imbang kekuatannya. Pemimpin punya segalanya. Punya aparat, punya pasukan, punya penjara, punya hukum semuanya kan. Sementara kita nggak punya apa-apa. Bisa aja dicari kesalahan. Maka ketika itu merupakan mampu mengatakan itu jihad yang paling tinggi. Menjelaskan hadis ini, Dr. Mustafa Al-Bugha menuturkan, sesungguhnya perbuatan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar di hadapan penguasa yang zalim termasuk seutama-utamanya jihad. Karena perbuatan tersebut menunjukkan sempurnanya keyakinan pelakunya, di mana ia menyampaikannya di hadapan penguasa yang zalim, non otoriter, dan ia tidak takut terhadap kejahatan dan penindasannya. Bahkan ia menjual dirinya untuk Allah, berkorban demi memperjuangkan agama Allah, mendahulukan perintah dan hak Allah atas dirinya daripada hak dirinya sendiri, dan dalam perkara ini terdapat bahaya yang lebih besar ketimbang bahaya peperangan di medan perang. Dia bisa langsung di penjara. Ya, hari ini mungkin bahayanya bukan dibunuh, ya, di penjara. Tapi di penjara itu kan kehilangan kebebasan, ya, jauh dari keluarga, ya, belum lagi nanti di framing buruk dan sebagainya. Nah, ini. Maka ini menjadi jihad yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu bagi orang yang berilmu ini merupakan amanah yang tidak ringan. Maka saya sampaikan, saya akan terus mengatakan hal-hal seperti ini. Menegakkan syariat itu wajib. Buya Hamka mengatakan, barang siapa yang mengatakan ada hukum lain yang lebih baik dalam mengatur bangsa dan negara melebihi syariat Islam, maka ia telah murtad walaupun ia salat. Itu Buya Hamka yang ngomong di tafsir Al-An'am surat 1 ayat 160. Silakan dibuka. Tafsir Al-Azhar jilid 3 surat Al-An'am ayat 160. Buya Hamka. Buya Hamka itu kan seorang ulama yang lemah lembut, ya. Kalau kita masih ingat, tiap pagi di radio apa itu? RRI. Ada lagunya itu, apa namanya? Allahu Akbar, Allah itu. Ya, panggilan jihad namanya, di RRI dulu. Itu Buya Hamka, seorang yang lembut. Ya. Beliau dipenjarakan oleh Soekarno tanpa kesalahan yang jelas. Lalu ketika Soekarno sakit keras, dia nulis wasiat. Jika aku mati nanti, tolong mintakan kepada Buya Hamka untuk mengimami salat jenazahku. Itu sangat menjadi monumental. Dan begitu Buya Hamka diberitahu itu, beliau langsung berangkat mengimami. Makmumnya Presiden Soeharto. Ada fotonya. Ya. Silakan dibaca dengan keyword itu di Google. Itu kisahnya luar biasa. Buya Hamka difitnah oleh Soekarno. Soekarno bentuk penyesalannya meminta agar di saat kematiannya Buya Hamka yang menjadi imamnya. Ada lagi sastrawan Lekra, siapa? Yang dapat anugerah Ramon Magsaysay, apa namanya? Siapa? Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ini anaknya mau nikah sama orang Kristen, anaknya perempuan. Nah, biarpun dia ateis, tapi kalau soal agama tetap harus Islam kan gitu. Nah, syaratnya suaminya harus Muslim, akhirnya masuk Islam. Apa yang dilakukan? Dia tulis surat.
kiranya Buya Hamka berkenan mengajari anak-anak saya ini tentang Islam. Padahal dialah yang memfitnah Buya Hamka dan menjebloskan Buya Hamka ke penjara. Tapi ketika Buya Hamka sudah bebas, kemudian anaknya mau nikah dengan cara Islam, dia minta tolong Buya Hamka berkenan mengajari anak-anak saya tentang Islam. Nah, jadi Buya Hamka tidak melakukan perlawanan dengan fisik, tapi beliau memberikan akhlakul karimah. Nah, beliau mengatakan di surat Al-An'am ayat 160 jilid 3 tafsir Al-Azhar. Tafsir yang beliau tulis selesaikan ketika 3 tahun di penjara oleh Soekarno. Itu. Beliau ceritakan beberapa cerita tentang apa yang beliau alami di penjara. Nah, beliau mengatakan, siapa saja yang meyakini ada aturan yang lebih baik untuk mengatur negara dan bangsa melebihi syariat Islam, maka ia telah murtad, walaupun dia masih sholat. Itu kan ngeri kalau kemudian kita diam. Maksudnya bukan langsung, oh dia murtad, enggak. Setelah kita ingatkan, kita beritahu, kan gitu ada prosesnya gitu loh. Kita tidak vonis, itu bukan vonis, tapi bisa jadi dia akan murtad kalau tetap dengan keyakinannya setelah kita memberikan peringatan. Bisa jadi nggak tahu. Maka wajib untuk para ulama memberitahu Bapak pemangku kebijaksanaan ya, bahwa Al-Quran menjelaskan seperti ini, surat Al-An'am 160 ya, dalam tafsir Al-Azhar, bahwa kalau meyakini ada hukum syariat, aturan yang lebih bisa mensejahterakan Indonesia melebihi syariat Islam, Bapak berisiko keluar dari Islam. Ini berat loh ngomong kayak gini nih. Tapi itu Al-Quran, mau gimana lagi? Nggak disampaikan. Nanti di akhirat ditanya. Maka saya sampaikan, ya Allah, sudah saya sampaikan. Apalagi di YouTube. Sudah saya sampaikan. Dan saya sampaikan berkali-kali. Tidak bisa ditawar. Mau menawar, silahkan tawar buku petunjuk Nokia. Apa namanya? Ini Samsung. Pak, Mbok, jangan Samsung. Buku petunjuknya. Ya. Setiap pabrik mengeluarkan buku petunjuk. Agar apa? Tidak salah operasionalnya. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan manusia nggak ngasih buku petunjuk kemudian menyiksa di akhirat? Bagaimana mungkin Allah menuntut kita di akhirat padahal Allah tidak memberikan buku petunjuk? Maka Allah tidak akan tuntut kita di akhirat kalau kita mengikuti buku petunjuk. Bagaimana mungkin Allah mengatur hanya masalah WC, masalah apa? Tidur, masalah makan, tapi tidak mengatur masalah negara yang jauh lebih penting? Tidak mungkin. Ya, maka pasti Allah telah turunkan di mana Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, memberikan penjelasan pada segala sesuatu. Nah, ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan itu bagian terberat para dai. Nah, minta doanya mudah-mudahan ya, diberikan kekuatan untuk selalu mengatakan seperti itu. Ya. Tidak berperang berarti, jangan diartikan langsung ajak perang. Toh dulu pernah kalimat itu disepakati oleh para pendiri bangsa. Sila pertama, ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu. Jadi kalau umat Islam menuntut, meminta ditegakkan syariat Islam, itu artinya meminta kembali kepada kesepakatan bangsa pada tanggal 22 Juni 1945. Konstitusional sekali. Bahkan konstitusi pertama. Ya, ini harus dipahamkan. Ketika umat Islam meminta pemerintah untuk kembali kepada syariat Islam, itu artinya kembali kepada konstitusi sila pertama kesepakatan tim 9 tanggal 22 Juni 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Itu tertera dalam fakta sejarah, tidak bisa dipungkiri. Jadi ini bukan inkonstitusional, sangat konstitusional. Loh, itu kan merubah Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Memangnya Undang-Undang Dasar 45 belum dirubah. Sudah berkali-kali amandemen. Kenapa? Demokrasi itu selagi suara terbanyak apa saja boleh, kan gitu. Nggak fair dong kalau kemudian kita, makanya perjuangannya kemana? Iya, dalam ranah itu.
Nah, maka orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam langsung upaya umat Islam untuk menggolkan itu dicegat. Nah, ini yang terjadi dengan umat Islam hari ini. Kita lanjutkan. Ini luar biasa hadis ini. Penghulu, pemimpin, para syuhada, komandannya orang-orang yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan orang yang berkata benar kepada penguasa yang kejam, yang zalim. Ia melarang dan memerintah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun akhirnya ia mati terbunuh. Bukan sekedar syahid, tapi menjadi pemimpin, panglima para syuhada. Saking beratnya. Digantung. Said Qutb digantung. Ya. Ada yang dieksekusi dan sebagainya. Karena mengingatkan kepada pemimpin. Namanya Khalid Al-Islambuli, namanya Marwan Hadid. Ya. Ya. Marwan Hadid bukan Khalid Al-Islambuli, salah. Marwan Hadid ini dieksekusi juga. Dia mengingatkan kepada pemerintah Suriah. Karena di sana yang digunakan adalah hukum sekuler, lebih kepada sosialisme dan banyak lagi. Ya. Adab dan tata cara dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini adabnya sekarang. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Saya mohon maaf belum sempat mengisi terjemahnya. Silakan dibuka surat Ali Imran 159. Ini ayat diturunkan untuk Nabi Muhammad yang pribadinya mulia, akhlaknya agung, saja disuruh kayak gini. Fabima rahmatin minallah. Maka dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah kepadamu, lintalahum, kamu berlaku lembut, lemah lembut kepada mereka, orang kafir. Walau kunta fadhan, kalau kamu bersikap keras, ghalidhal qalbi, kasar hatimu, bersikap kasar, keras hatimu, lam faddu min haulik, pastilah mereka akan lari dari sekelilingmu. Nah, jadi modal pertama dakwah, modal pertama amar ma'ruf dan nahi mungkar apa? Lemah lembut, layyin. Ini diperintahkan kepada Nabi Musa, ya. Nabi Musa ketika akan menghadap Fir'aun untuk mendakwai. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Dan ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyinan, ucapan yang lembut. La'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan ucapanmu itu yang lembut itu, pendekatan yang bagus itu, yadzakkar, dia jadi ingat. Yakhsha, dan takut kepada Allah. Itu kepada Fir'aun yang mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, apalagi kepada suami, apalagi kepada istri, apalagi kepada anak, apalagi kepada tangga, harus lebih layyin, lebih lemah lembut. Kuncinya itu. Jadi begitu amar ma'ruf nahi mungkar kan kesannya bukan lagi sweeping kan sekarang. Pendekatan persuasif dari hati ke hati. Nah, itu namanya nahi mungkar. Itu paling akhir nanti pakaian itu. Nah, kekuatan itu juga nggak harus dengan getok. Ya, datangi baik-baik. Dia seorang bupati datang kepada rakyatnya kan, dia punya kekuatan tapi dengan kelembutan. Nah, fa'fu anhum. Ini yang sering kita tidak lakukan. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi memaafkan tukang mabuk. Ya kan? Fa'fu anhum. Memberi maaf kepada orang yang bersalah itu meringankan beban. Karena ampunan Allah tergantung pada maaf yang diberikan oleh kita. Dia telah mengganggu lingkungan, nah kita maafkan. Allah akan buka hatinya. Fa'fu anhum. Ini. Nabi enggak bersalah. Nabi itu yang benar, tapi disuruh memberikan maaf. Dimaklumilah. Saya itu pernah ada kejadian lucu. Ada preman kampung bikin onar di kampung. Nah, kebetulan Pak RW-nya marah. Orang itu kalau nggak sekolah ya kayak gini, jadi preman. Si preman jawab, ya kalau sekolah jadi camat, Pak.
Tapi karena nggak sekolah jadi preman. Nah, itu alhamdulillah beliau tobat. Beliau tobat cerita sama saya. Dulu waktu saya dia di sidang di Pak RW-nya marah-marah bilang orang kalau nggak sekolah ya kayak gini jadi preman. Saya jawab aja kalau sekolah jadi camat saya Pak. Ya maka dimaklumi. Karena memang dia nggak tahu. Dia orang dimaklumi. Lalu apa? Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah. Nah ini yang sering kita tidak lakukan. Memintakan ampun untuk dosa orang. Dia mungkin nggak pernah minta ampun karena nggak merasa bersalah. Maka kita mewakilinya, ya Allah, aku mencintai saudaraku itu yang masih tersesat. Ampunilah ya Allah. Ya. Mudah-mudahan mereka terbuka pintu hatinya. Ini yang jarang kita lakukan. Ini yang jarang kita lakukan. Sehingga masih berat terbukanya. Karena terbukanya dada adalah wawada'na anka wizrak. Setelah diletakkan oleh Allah wizrak, bebannya, dosanya. Nah, bagaimana untuk membebaskan beban dan dosa orang-orang yang maksiat itu, yang meninggalkan sholat, yang masih mabuk-mabukan, kita yang memintakan kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari batu, malaikat Jibril marah. Wahai Rasulullah, seandainya kau izinkan, aku timpakan bukit Uhud kepada mereka. Kata Nabi, jangan wahai Jibril. Doakanlah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, doa ini kata Nabi dalam dialog yang panjang, hari ini kakeknya menentangku, besok mungkin anaknya menerima, cucunya mungkin. Nah gitu. Ada harapan yang panjang dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bapaknya tidak sadar, anaknya mulai sadar, cucunya sudah menjadi bagian dari kita mengajak pada kebaikan. Itu. Fastaghfir lahum. Maka perbanyaklah doa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ini. Mereka masih muslim walaupun berzina, walaupun mabuk-mabukan, walaupun mencuri dan lain sebagainya, mereka masih muslim. Mintakan ampun. Ya, ampunilah mereka. Ya. Itu Nabi melakukan itu. Maka kita lakukan. Diperintahkan seperti itu. Padahal doa Nabi itu terkabulkan. Bayangkan. Maka kita minta Allah, ya Allah, tetanggaku masih begini. Ampunilah ia ya Allah. Bukakanlah pintu hidayah buatnya. Nah, mari kita mulai dari yang terdekat. Nangis bukan untuk kita. Nangis untuk saudara kita. Nangis untuk memintakan ampun tetangga kita. Ya. Anak buah kita. Nah kalau kita sudah bisa seperti itu, subhanallah. Ya. Wasyawirhum fil amr. Ajak ngobrol, diskusi. Jangan langsung main judgement. Ajak ngobrol dulu. Kenapa sih kamu kayak gini? Nganggur Pak, PT. Nah, berarti solusinya kasih kerjaan. Nah. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta, bila kamu sudah meneguhkan tekad, tawakkal Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini adab pertama ya. Beri maaf orang yang akan kita berikan pembelajaran, kita ingatkan itu. Mintakan ampun kepada Allah, baru datang ke rumahnya. Ya, itu. Jadi kalau perlu kita wudu, sholat, datang. Mau ngapa kok sholat segala? Saya mau datang untuk mengingatkan, memberi nasihat. Dan saya pernah melakukan seperti itu. Ya, saya sholat dulu, karena ini masalah yang berat. Saya datangi. Ya. Waktu itu marah. Tapi alhamdulillah setelahnya kemudian berterima kasih. Ya. Jadi orang-orang yang ketika kita berikan nasihat itu marah, itu mungkin seketika itu. Tapi kalau dia tahu bahwa ini adalah di akhirat nanti mengurangi bebannya, dia akan berterima kasih pada kita, insyaallah. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan. Surat Fussilat ayat 33 sampai 36. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah? Jadi mengajak kepada Allah, mengajak taubat, mengajak ibadah itu ucapan terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari ucapan itu. Ayo, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu ucapan terbaik. Nah, besok pada berebut jadi muadzin. Wa amila salihan, dan beramal saleh.
Wa qala, dia menyatakan, innani minal muslimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Ini metode. Ya. Nggak sama orang soleh dan orang yang maksiat. Idfa billati hiya ahsan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Keburukan yang orang berikan kepada kita, balas dengan yang lebih baik. Ini untuk mendamaikan sesuatu. Ini rahasia Allah. Mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru. Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Tapi tidak perlu kemudian harus dibenturkan. Nggak sama memang. Tetapi caranya, idfa, balaslah billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Maka kalau bisa melakukan itu, saya salah, kamu yang benar. Tapi dengan hati besar, kamu malah justru memaafkan. Nah, itu apa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, berubah ke annahu waliyun hamim. Tiba-tiba berubah menjadi seakan-akan teman yang dekat, sahabat yang karib. Maka ini nggak mudah. Ya. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, caranya ini. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jangan malah lebih buruk. Artinya kalau dibalas dengan lebih buruk, maka yang terjadi pasti akan jauh lebih buruk, lebih hancur. Ya. Jangan bilang sing waras ngalah, waras semua. Waras semua, jangan sing waras ngalah, jangan. Waras semua. Justru karena waras semua, dua-dua pihak berusaha memberikan yang terbaik. Ya. Maka ketemulah. Karena yang satu mengamalkan ayat ini, yang satunya juga mengamalkan ayat ini. Memang tadi sempat berantem, tapi saya ingin islah, saya harus melakukan yang lebih baik. Dia juga begitu. Akhirnya dua-duanya berusaha untuk melakukan kebaikan. Maka tiba-tiba, ini Allah yang berfirman, tiba-tiba yang tadinya ada permusuhan berubah menjadi seakan-akan teman akrab, walir hamim. Wa ma yulaqaha, tapi ini selanjutnya, dan tidak ada yang bisa melaksanakan itu illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali yang memiliki hadzin adzim, bagian yang sangat agung, yang memang punya kedalaman kebesaran hati, ya, kelapangan jiwa, itu. Ketinggian adab, tawaduk yang luar biasa. Ya, tawaduk yang luar biasa. Nah, ini suami istri juga ini ayatnya. Ya, pihak yang sedang berseteru, ya ini ayatnya. Kalau dua-duanya melaksanakan ayat ini, pasti langsung akur. Karena masing-masing berlomba untuk melakukan yang lebih baik. Pasti akur. Ya. Tapi Allah mengatakan tidak mudah. Hanya orang yang sabar yang bisa melakukannya. Hanya orang yang punya harapan yang besar, punya jiwa yang agung yang bisa melakukannya. Maka Allah langsung kasih tahu kamu kenapa gak bisa begitu. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton. Kalau syaitan itu mulai menggoyahkan kamu, yang mau islah jadi muncul ke sombongan, pride, harga diri. Oh, saya pemimpin, masa minta maaf sama bawahan. Nah, itu setan. Oh, saya yang benar, masa saya yang mulai berbuat baik. Itu setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Apabila setan mulai menggoda niatmu untuk berislah itu, fasta'idz billah. Ya. Mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu was-samiul alim. Sungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini cara untuk perbaikan seperti itu. Orang yang jahat jangan dibalas dengan kejahatan, tapi lakukan yang lebih baik. Ayat sebelumnya tadi. Kalau kamu bersikap kasar, berhati keras, pasti mereka lari. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, sweeping itu langkah terakhir. Sudah belum mendakwai mereka, sudah belum ketemu ngobrol sama mereka, sudah belum memintakan ampun sama Allah. Nah,
Nah kita belum sudah sweeping ya, keras ditawlawan dengan keras, patahlah. Ya. Akan tetapi jika Anda sudah berniat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai kalian lupa hadis Rasul SAW. Mencegah kemungkaran harus dengan cara yang ma'ruf ini. Mencegah mungkar harus dengan cara yang ma'ruf. Karena dakwah mengajak kepada jalan Allah adalah wujud dari cinta kita kepada mereka. Ya, mengajak kepada jalan Allah itu wujud cinta kita. Mengajak kepada kebaikan itu wujud cinta kita. Oleh karena itu, wajib atas kalian mengajak dengan penuh kelembutan dan mencegah dengan penuh kasih sayang. Loh, rupanya bukan kekerasan di sini. Nggak ada kekerasan dalam Islam. Kecuali sudah ada putusan hukum seperti qisas dan sebagainya. Ya. Allah SWT berfirman, serulah manusia, artinya serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik pula. Jadi kalau mau membantah itu caranya harus lebih baik dibandingkan cara pertama ketika mengajak. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Dan janganlah kalian tergesa-gesa ingin segera memperoleh hasilnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sifat cermat dan hati-hati datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah. Ya. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 50. Nabi Ibrahim sampai dibakar, pengikutnya cuma 2. Ya. Mereka adalah ulul azmi minar rasul. Rasul-rasul yang memiliki keteguhan jiwa. Ya. Hal ini sesuai dengan ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali turun darinya, dari Al-Quran, ialah satu surat Al-Mufassal, surat-surat pendek. Juz Amma, ya, ayat-ayat pertama, Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Kafirun, pendek-pendek, yang berisi penjelasan tentang surga dan neraka. Sehingga ketika manusia telah mantap dalam Islam, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Halal dan haram itu baru turun setelah 13 tahun. Setelah di Madinah baru turun ayat halal dan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah. Turunnya di Madinah. Ya ayyuhan nas kebanyakan di Mekah. Gitu. Nah, salat diwajibkan tahun ke-10. Jadi 10 tahun ngapain? Berakhlak yang kuat sebagai wujud akidah yang kuat. Jadi dakwah itu pertama wujudkan akhlak yang bagus yang merupakan perwujudan dari akidah yang kuat. Saya katakan, kenapa kok akidah, akhlak itu wujud akidah? Barang siapa yang beriman, iman akidah ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Kalau dia percaya bahwa hari akhir itu ada, dia akan menjaga lisan. Gitu kan? Nah, jadi apa? Akidah itu adalah inti dari, akidah itu keluar dalam bentuk akhlak. Nah, jadi akidah itu tekonya, akhlak itu tehnya. Jadi akhlak yang buruk itu wujud dari akidah yang buruk. Akhlak yang baik adalah wujud dari akhlak dari akidah yang baik. Teko tidak akan mengeluarkan kecuali dengan isinya. Itu. Nah, kalau sumpah serapah yang keluar, ya seperti itulah dia. Nah. Seandainya yang pertama kali turun kepada mereka adalah jangan minum khamr, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Ya. Khamr itu sudah sama kayak kopi bagi orang Arab. Ya. Masa agama kok ngurus kopi sama teh? Ya. Agama apa ini kan gitu? Karena mereka nggak tahu halal haram apa urusan dengan ini. Ya. Seandainya yang pertama turun adalah jangan berzina, maka tentu mereka akan menjawab kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Jadi kuatkan dulu akidah orang-orang untuk belajar meninggalkan maksiat.
Tanamkan dulu ketakutan pada Allah. Tanamkan dulu akidah yang kuat tentang neraka, tentang hari akhir. Nah, maka orang yang tidak percaya dengan hari akhir cenderung akidahnya buruk. Itu kan hanya ramalan. Nah, ramalan apa? Masa depan. Nah, maka partainya banyak yang korupsi. Ya, karena pimpinannya menganggap akhirat adalah ramalan masa depan. Nah, gitu. Jadi kita ini maaf ya, hidup ini kan kenapa kita sholat supaya di akhirat selamat. Kenapa kita sedekah supaya di akhirat selamat. Semuanya kan ke akhirat. Hidup ini hitungannya di akhirat. Kalah dan menang juga di akhirat. Jangan menyangka bahwa orang-orang yang zalim itu menang hari ini, menang nanti di akhirat. Tidak. Hari ini menang, di akhirat mereka akan kalah. Silakan dibuka surat Ibrahim ayat 42 sampai 52. Itu kisah tentang kezaliman orang yang menyangka bahwa hidupnya akan selamanya. Kezalimannya akan bertahan. Sudah. Kalah di dunia nggak apa-apa. Hukum meninggalkan amar nahi mungkar. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat Allah dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apa itu durhaka dan melampaui batasnya? Mereka satu sama lain tidak saling melarang, tidak melarang tindakan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi mendiamkan kemungkaran itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang yang berilmu mendiamkan kemungkaran yang dia tahu dilaknat oleh Allah. Itu yang paling saya takuti. Ya. Itu yang ditakuti para ulama. Ya. Lebih daripada takutnya terhadap tekanan penguasa. Itu di dunia, di akhirat kita mau jawab apa sama Allah? Kamu tahu kan itu mungkar? Tahu ya Allah. Kenapa kamu diam? Iman saya lemah ya Allah. Lalu bagaimana kamu ajak umat untuk iman yang kuat? Kamu sendiri lemah. Al-faqir, faqidu syai'in la yu'tih. Orang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin akan bisa memberi. Lah hilang. Orang yang imannya lemah tidak akan mungkin mengajak orang beriman yang kuat. Itu amanah ilmu. Maka orang yang berilmu akan langsung punya kekuatan. Karena terdorong oleh ilmunya. Orang yang bodoh, ya dia nggak merasa tanggung jawab apa-apa. Nah, bahkan mendukung pada kemungkaran karena tidak punya ilmu tadi. Saya rasa waktunya sudah 34 ya. Ini saya bacakan saja. Pelajaran dari Ashabus Sabt. Ya. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah telah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras. Ngapain sih kamu repot-repot, udahlah biarin. Mereka nanti diadab sama Allah gitu ya. Udahlah yang penting kita sholat, yang penting kita haji, kita umrah, udah. Gak usah peduli sama yang di luar. Gitu ya kurang lebih ya. Banyak yang gini ya. Banyak ya. Ngapain repot-repot, udahlah yang penting kita selamat. Mereka menjawab. Orang ini yang mengingatkan ini menjawab. Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ma'adziratan la rabbi wa la'allahum yattaqun. Siapa tahu mereka mau bertaubat dan bertakwa. Jadi ada dua alasan. Kenapa kita mengingatkan? Minimal nanti ditanya, kamu punya ilmu kok diem? Sudah saya ingatkan ya Allah. Tapi mereka tidak mau. Itu saja. Pelepas tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ini para pimpinan di kantor, pimpinan di instansi punya beban ini. Salah sendiri mau jadi pemimpin. Loh iya. Tanggung jawab, kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Itu sabda Nabi. Ngapain mau jadi pemimpin kalau cuma diam terhadap kemungkaran? Yang pertama ditanya, kamu jadi pemimpin dan kamu diam. Akhirnya anak buahmu semua tersesat. Kamu yang paling pertama kali mendapatkan tanggung jawab itu. Begitu konsekuensinya. Ya. Loh, pahalanya nomor 1 juga gitu. Nah, tetapi ketika semua diikuti, pahala dia dapat semuanya. Itu.
Allah pahalanya dilipat gandakan. Nah, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang untuk mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Ini. Jadi kisahnya begini, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah agar menyampaikan, kalian wahai Bani Israel dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Sabus Sabat makanya. Orang-orang yang dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Nah, rupanya pas hari Sabtu ikannya pada reuni. Nah, ikannya reuni ini hari Sabtu. Di hari lain mereka nyebar. Nah, ujian. Jadi kadang-kadang maksiat itu berupa ujian kayak begitu. Kenaikan jabatan, apalagi macam-macam promosi. Tapi waduh, nah ini. Sebagian tahan. Saya tidak akan tergoda. Sebagian besar tergoda. Awalnya mancing, ya. Subuh kan belum. Nah, pokoknya berbagai macam cara lah berusaha menipu Allah. Ya. Allah kok ditipu kan gitu ya. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Ya. Mengakali Allah. Ya. Nah, satu kelompok akhirnya mencari ikan dari satu dan mereka bergembira karena ikannya banyak. Satu kelompok tidak mau mencari ikan, tapi mereka diam, sudahlah, yang penting kita aman. Nah, satu kelompok yang paling kecil tidak mencari ikan dan selalu mengingatkan, hei, ingat, Nabi Musa melarang mencari ikan di hari Sabtu. Terus malah. Nah, akhirnya kelompok yang kedua mengatakan, hei, ngapain sih kamu repot-repot? Udah aja, nanti mereka biarin aja, mereka diadab oleh Allah. Ngapain kamu ingetin, cari masalah. Ya. Sering kan kayak begini? Nah, Allah sudah ngasih jawaban. Bilang, ma'adiratan ila rabbikum. Setidaknya nanti di akhirat aku punya jawabannya Allah. Aku pernah mengingatkan mereka. Aku berusaha memperbaiki negeri ini, tapi mereka tidak mau mendengar. Nah, yang kedua apa? Mudah-mudahan dengan saya mengingatkan mereka mau bertaubat. Itu harapan yang terbaik. Minimal pelepas tanggung jawab. Maksimal mereka mau bertaubat. Nah, setelah itu sudah serahkan kepada Allah. Kita cuma disuruh mengingatkan. Nah, ini. Jadi setelah ternyata tindakan itu menjadi banyak, turunlah azab. Jadilah kalian kera dan babi. Seluruh yang mengambil, yang mencari ikan di hari Sabtu menjadi kera dan babi, dan orang-orang yang tidak ikut mencari ikan tapi diam saja juga menjadi kera dan babi. Yang selamat cuma satu kelompok. Tidak melanggar dan mengingatkan orang yang melanggar. Nah, kita ini nggak melanggar tapi diem, itu kena. Kena kita ini, subhanallah. Maka lebih baik kita mengingatkan. Mengingatkan kan ada 3 pilihan, ya. Dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, ya minimal dengan hati lah. Ya Allah, saya belum kuat untuk mengingatkan. Ya, ini iman paling lemah. Maka dengan merasa begitu, kita harus cari tambahan untuk menguatkan iman. Tambah infaknya, tambah tahajudnya, tambah baca Qur'annya, tambah salat jamaahnya. Tapi dalam hal ini saya lemah ya Allah. Nah itu. Memang nggak enak hidup orang mukmin itu. Orang mukmin itu kalau harus peka, ada maksiat harus diingatkan. Nggak diingatkan dosa. Saya rasa sudah cukup ya. Ini demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Satu hal lagi tambahan sedikit saja. Rasulullah SAW mengatakan akan datang suatu hari, suatu masa di mana memegang agama Allah, berpegang teguh pada agama Allah itu seperti memegang bara. Tidak boleh dilepaskan tapi panas. Nah, maka Nabi mengatakan, barang siapa yang hari itu datang, lalu ia tetap melakukan amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran,
mereka mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian. Sahabat kaget. Ya. Sahabat kaget, kenapa? Nabi pernah bersabda, janganlah kalian, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Karena kalau kalian beramal, ya, meskipun kalian beramal segunung Uhud emas, itu dibandingkan amal sahabat hanya seujung kuku. Amal segunung Uhud emas dibandingkan amalnya sahabat cuma seujung kuku. Tapi ini amal di hari yang memegang dinullah sudah seperti bara itu 50 kali pahala sahabat. Maka seorang sahabat bertanya, khamsina minna aw minhum, 50 kali lipat pahala kami atau mereka? Bal minkum, ya, 50 kali lipat pahala kalian. Kita sama aja udah Masya Allah. Maka berat, resikonya bisa dipecat, resikonya kehilangan pekerjaan, resikonya bahkan mungkin di penjara, resikonya mungkin di blacklist dan sebagainya, resikonya diteror dan sebagainya. Ya memang begitu. Kalau Nabi aja harus berperang melawan orang kafir 70 kali, kita bisa tidur masuk surga. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya disembelih, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Nuh ya, dilempari kotoran, Nabi Musa, apa ada Nabi yang leha-leha? Ada. Nah kita mau bareng sama mereka, kerjaannya tidur, makan enak. Hasya. Tapi ada satu hal yang menggembirakan kita. Seorang sahabat Badui mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Nabi membalas, memangnya apa yang sudah kamu lakukan, persiapkan? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku sangat mencintaimu. Kata Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabtah. Engkau di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, Nabi mencintai, amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak cinta, ya berarti nggak cinta sama Nabi. Nah, bohong kan gitu. Nggak artinya. Jadi kalau cinta aja cuma saya cinta kepadamu, saya cinta kepadamu, istri juga nggak percaya. Cinta kepadamu, pulang nggak bawa oleh-oleh. Ya. Kan gitu. Nah, sahabat mengatakan, ya, tidak ada kegembiraan yang kami rasakan melebihi kegembiraan sejak kami masuk Islam, melebihi ketika kami mendengar engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena kami tahu amal kami nggak seberapa untuk bersama dengan Nabi, tapi dengan mencintai Nabi, kami akan bersama beliau. Nah, maka cintai apa yang dicintai Nabi. Nah, cintai apa yang cintai Nabi, itu bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Itu. Berat memang mencintai apa yang cintai Nabi. Nabi cinta sedekah, Nabi cinta amar nahi mungkar, Nabi cinta jihad, Nabi cinta tahajud, Nabi cinta, aduh kita berat semua itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.